Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut surat Yasin ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna, dan menjadikan kami, kata Allah, min baini aydihim, di hadapan mereka kafir Quraisy, menjadikan saddan, akan penghalang, wa min khalfihim, dan di belakang mereka Allah juga menjadikan saddan, akan penghalang. Jadi dari depan mereka dihalangi, dari belakang pun dihalangi. Fa'aghshaynahum, lalu menutupi kami, kata Allah, hum, kepada mereka, menutupi pandangan. Fahum, maka adapun mereka kafir Quraisy, la yubsiruna, ialah tidak bisa melihat. Nazalat, turun, hadhil ayatu, apa ayat ini? Kenapa ayat ini bisa turun? Apa maksudnya Allah menutupi pandangan depan, pandangan belakang, sehingga mereka tidak melihat? Maksudnya apa? Dijelaskan, turun ayat ini fi riwayatin, dalam suatu riwayat ada yang menceritakan fi haqqi Abi Jahlin, tentang Abu Jahal, wa sahibihi, dan sahabatnya Abu Jahal, min Bani Makhzumin, dari Bani Makhzum. Ayat ini turun tentang kasus Abu Jahal dan temannya dari Bani Makhzum. Ngapain mereka, Abu Jahal dengan temannya itu? Wadzalika, adapun hal itu, anna Aba Jahlin, ialah bahwa Abu Jahal, halafa, ialah bersumpah. Siapa Abu Jahal? Apa sumpahnya Abu Jahal? Kata Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan, la in ra'aitu, sungguh jikalau melihat aku, Muhammadan, kepada Muhammad, yusolli, itu sedang sholat. Kalau dia melihat Muhammad, jadi Abu Jahal bersumpah, kalau saya nanti suatu saat melihat Muhammad sedang sholat, la aradohunna, maka pasti aku akan pecahkan. La ardohunna, la ardohunna, maka pasti aku akan pecahkan, ra'sahu, akan kepalanya Muhammad, bil hajari, dengan batu. Bil hajari, dengan batu. Jadi Abu Jahal bersumpah, kalau suatu saat saya menemukan Muhammad sedang sholat, pasti saya akan melempar batu, hingga batu itu bisa memecahkan kepala Muhammad. Itu sumpahnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Siapa? Amr bin Hisham. Dia itu emang orang besar, salah satu pemimpin dari Bani Quraisy. Sosoknya besar, tegap, gagah, jago berantem. Makanya Rasul itu pernah berdoa kepada Allah,
Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Tulisannya dua Amr. Amr dengan Umar bahasa Arabnya tulisannya mirip ya. Sama-sama ain, mim, ro. Kalau Umar ain, mim, ro. Kalau Amr ain, mim, ro, tapi ada wawunya. Untuk pembeda dia dibaca Amrun, bukan dibaca Umar. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, semoga Islam dikuatkan oleh salah satu dari dua Amr ini. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab, bukan Amr bin Hisham Abu Jahal ini, bukan. Kan dulu kan sama-sama tak beriman kan? Umar tak beriman, Amr tak beriman. Bedanya Umar menjadi beriman, Amr tetap tak beriman. Itu berkahnya doa Rasul. Rasul mengabulkan ke Umar bin Khattab. Nah, kembali ke tafsiran ini. Jadi Abu Jahal itu, Abu itu makna aslinya kan sebenarnya bapak ya. Jahlun itu artinya bodoh. Maksudnya dia itu orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh itu nama julukan ya, nama julukan Abu Jahal. Kalau nama aslinya Amr bin Hisham. Dia pernah bersumpah, suatu saat kalau saya melihat Muhammad sedang sholat, saya pasti akan pecahkan kepalanya dengan batu. Fa'atahu, lalu datang siapa Abu Jahal kepada Muhammad. Lalu beliau mendatangi Muhammad. Wahuwa, sedangkan adapun Muhammad yusolli, ialah sedang sholat. Ternyata benar, dia datang, dia menemui Muhammad dan Muhammad dalam kondisi sholat. Falamma rofa'ah, falamma, maka ketika rofa'ah, mengangkat siapa Abu Jahal al-hajaro, akan batu, karena melihat Nabi Muhammad sedang sholat, dia telah bersumpah dia akan melempar Nabi Muhammad dengan batu. Lalu dia mengambil batu, mengangkat batu. Syullat, maka menjadi lumpuh, yaduhu, apa tangannya, ila unukihi, sampai lehernya. Tiba-tiba setelah ambil batu, setelah ngangkat batu, tangan sampai lehernya lumpuh. Jadi kayak nggak ada urat, nggak bisa digerakkan sama sekali. Sehingga walasiko, dan melekat al-hajaru, apa batu, biyadihi, di tangannya. Karena tangannya kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah ngangkat batu, tapi diam aja, nggak bisa bergerak gitu, lumpuh, tiba-tiba menjadi lumpuh. Falamma, maka ketika ada kembali siapa Abu Jahal ila ashabihi, kepada para sahabatnya, wa akhbaro, dan memberitakan siapa Abu Jahal kepada sahabatnya, bima, dengan sesuatu, ro'a, yang melihat siapa Abu Jahal saktol hajari, akan gugurnya batu. Maksudnya tiba-tiba setelah beliau kembali kepada teman-temannya, ternyata batu itu jatuh. Artinya apa? Tangannya bisa bergerak lagi, gitu loh. Faqala, lalu berkata rojulun, siapa seseorang min Bani Makhzumin, dari Bani Makhzum. Lalu satu orang bangun berkata, ana aktuluhu, ana, adapun saya, aktuluhu, ialah akan membunuh saya, kepada Muhammad, bihadal hajari, dengan batu ini. Jadi ada satu orang bangun lagi karena Abu Jahal dianggap tak mampu. Setelah beliau menceritakan kalau beliau tiba-tiba tangannya lumpuh, baiklah, saya yang menggantikan Abu Jahal, saya yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Fa'atahu, lalu datang siapa laki-laki tersebut kepada Nabi Muhammad, wa huwa, sedangkan Nabi Muhammad yusolli, itu sedang sholat. Akhirnya laki-laki itu datang dan kebetulan melihat Nabi Muhammad sedang sholat. Fa'aroda, lalu ingin siapa laki-laki tersebut ayyarmiyahu, melempar kepada Muhammad bil hajari, dengan batu. Nah, karena melihat Nabi Muhammad sedang sholat, maka si laki-laki tersebut ingin melempar Nabi Muhammad dengan batu tadi.
fa'ama, maka menjadi buta atau membutakan, maka membutakan Allahu, siapa Allah Ta'ala, basarahu, akan penglihatan si laki-laki tadi. Ketika mau melempar batu, Allah membutakan mata laki-laki tersebut. Faja'ala, lalu menjadikan Allah, yasma'u, bisa mendengar siapa laki-laki tadi, sautahu, akan suara Nabi Muhammad. Jadi pandangannya saja yang ditutup oleh Allah, tetapi masih bisa mendengar suara Nabi sedang sholat. Wala yarahu, dan tidak bisa melihat laki-laki tersebut hu, kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, karena dia tak bisa melihat, hanya bisa mendengar, faraja'a, lalu kembali laki-laki tersebut ila ashabihi, kepada teman-temannya. Falam yara, maka tidak bisa melihat siapa laki-laki tersebut hum, kepada teman-temannya, hatta naduhu, sampai memanggil mereka teman-temannya hu, kepada laki-laki tersebut. Jadi dia datang dalam keadaan tak bisa melihat, sehingga dia dipanggil oleh kawannya. Oi, apa kata mereka? Faqalu, lalu mengatakan teman-temannya tadi, sahabat-sahabatnya tadi, ma sonakta, apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Kok enggak melihat kami? Gitu. Qala, lalu menjawab laki-laki tersebut, ma ra'aituhu, ma ra'aitu, tidak bisa melihat aku hu, kepada Muhammad. Aku tak bisa melihat Muhammad. Jadi aku tak melakukan apapun di sana. Makanya aku kembali. Walakin, dan akan tetapi, sami'tu, aku mendengar, sautahu, akan suaranya Muhammad. Aku tak mendengar, aku tak melihat Muhammad, tapi aku mendengar suaranya Muhammad. Wahala, dan menghalangi, kata laki-laki tersebut, baini, di antaraku, wa bainahu, dan Nabi Muhammad, di antara aku dan Muhammad ada yang menghalangi, syai'un, apa, sesuatu. Seolah-olah dia dengan Nabi Muhammad yang sedang sholat ada penghalang. Kahai'atil ijli, seperti kondisi anak sapi, yang fahu, yang mengibaskan anak sapi tersebut, bidanabihi, dengan ekornya, seperti anak sapi sedang mengibaskan ekornya. Walau danautu, dan jikalau aku mendekat, minhu, dari anak sapi tersebut, la akalani, maka pasti dia akan memakan ni, kepadaku. Jadi seolah-olah pandangannya itu ditutup oleh Allah, seperti dia dihalangi oleh seekor anak sapi yang sedang marah, yang apabila diganggu dia akan dibunuh. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, kullama, setiap kali, aroda, ingin, Abu Jahlin, siapa Abu Jahal, Muhammadan, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, ketika ingin Abu Jahal membunuh Nabi Muhammad, setiap kali Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad, la yaqdiru, ialah tidak mampu, la yaqdiru, maka tidak mampu siapa Abu Jahal, ayyarahu, melihat Abu Jahal hu, kepada Nabi Muhammad. Maka setelah dua kasus tadi, setiap Abu Jahal berusaha ingin membunuh siapa? Nabi Muhammad, maka tiba-tiba beliau tak bisa melihat Nabi Muhammad. Terus begitu. Itulah maksud turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.